Shalom, 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 shalom. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu lagi dalam One Way Ministry. Pelayanan pada pagi hari ini, biarlah Tuhan sendiri yang bekerja menuntun kita apa yang Tuhan mau katakan. Ternyata ikut Tuhan itu ada risikonya. Jadi setiap kita memilih sesuatu itu pasti ada tanggung jawab dan ada risiko yang harus kita terima ya. Apa itu? Nah, itu sebentar lagi kita akan bicarakan. Dan tema kali ini pelaku firman yang ke-9, yaitu ikut Tuhan Yesus itu ada risiko dan tanggung jawabnya, dan apa akibatnya ya. Kalau mengiring satu kepercayaan itu pasti ada akibatnya, ada tanggung jawabnya. Nah, itu yang harus kita bahas pada saat ini ya. Biarlah semuanya hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang terjadi atas setiap kehidupan kita. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Biar kuasa firman-Mu terjadi atas yang Kau firmankan, dan apa yang Kau firmankan pasti tidak kembali dengan sia-sia, terjadi sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu atas setiap pribadi yang mendengar firman ini. Dan kami yakin percaya Roh Kudus tuntun setiap firman-Mu menjadi rema-rema bagi setiap anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau. Bagi yang belum percaya ataupun sudah percaya tapi masih tidak melakukan firman Tuhan, ataupun yang sudah melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, semuanya Engkau jamah pribadi lepas pribadi dengan kasih dan anugerah-Mu seperti Engkau Allah yang Maha Kasih, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengar kuasa firman-Mu untuk berjalan dalam seluruh kebenaran-Mu sekarang sampai selama-lamanya, karena Engkau yang awal dan akhir, dan firman-Mu iya dan amin. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar bersama dalam Yesus Kristus Tuhan dalam One Way Ministry ini, yaitu apa risiko dan tanggung jawab kita ikut di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Di dalam dunia ini, pertama yang saya ingin jelaskan adalah bahwa manusia lahir di dunia ini tidak bisa memilih, saudara. Dari orang tua kaya, orang tua miskin, atau kita lahir sempurna, lahir cacat, hitam, manis, ganteng, cantik, ataupun dari keturunan bangsa Indonesia, Amerika, Arab, atau bangsa Cina dan sebagainya, kita nggak bisa memilih. Semua itu anugerah pemberian daripada Tuhan ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita perlu ingat itu, bahwa manusia itu pada dasarnya adalah satu keturunan, yaitu dari Adam dan Hawa. Allah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan Dia menciptakan alam semesta semua urut-urut terakhir sampai manusia. Nah, kita semua itu keturunan Adam dan Hawa. Jadi kita itu semua masih saudara. Kalau kita nggak menganggap saudara, berarti kita itu keturunan Allah yang mana, ciptaan Allah yang mana, sehingga kita merasa bahwa diri kita itu bukan saudara ya. Kenapa sih diciptakan banyak bangsa? Itu karena terjadi di Menara Babel, saudara ya, di Perjanjian Lama. Karena dosa umat manusia itu wis angel dibilangi ya, sama Allah susah dibilangi, nggak bisa diapa, akhirnya dipecah jadi banyak bangsa ya. Tapi kita keturunannya semua sama, saudara, dari Adam dan Hawa. Jadi kita itu saudara. Pertama itu. Yang kedua, kita itu nggak bisa milih. Jadi jangan beda-beda ke, saudara. Wah, kowe ki Jawa, kowe Cina, ora iso milih ya. Jadi yang mayoritas, jangan merasa bangga bahwa dirimu lebih besar. Itu ya nggak benar juga, karena mayoritas minoritas itu kan dilihat daerahnya ya, toh, daerah masing-masing sebetulnya. Tetapi mayoritas minoritas itu nggak ada fungsinya. Semua itu satu keturunan dari Adam dan Hawa, manusia itu, saudara. Nah, itu yang perlu kita ingat ya, perlu kita sadar. Jadi kita itu nggak perlu beda-beda ke, kita itu satu keturunan ya. Semuanya keturunan Adam dan Hawa, dan semuanya itu adalah saudara ya. Terus yang kedua, kita nggak bisa milih lahir itu jadi orang keturunan Cina, keturunan Jawa, keturunan Amerika, keturunan Arab, lahir cacat, ganteng, jelek, manis, hitam, putih, kusut,
kuning, hitam, dan sebagainya. Kita nggak bisa milih, saudara. Di negara mana kita dilahirkan juga nggak bisa milih. Kita orang tua dilahirkan dari orang tua siapa juga nggak bisa milih, saudara. Itu yang perlu saya ingatkan, bahwa kita diciptakan Tuhan itu adalah anugerah, pemberian Tuhan. Jadi masing-masing harus disyukuri, harus menghormati satu dengan yang lainnya, harus menghargai, karena kita satu saudara ya di dalam ciptaan Allah, yang sama-sama ciptaan Allah, keturunan Adam dan Hawa, yaitu manusia pertama yang diciptakan Allah. Jadi jangan membeda-bedakan, jangan merasa diri kita lebih hebat, jangan merasa bahwa diri kita itu diciptakan dari keturunan kaya terus sombong, ya toh, dari keturunan miskin terus rendah hati. Jangan begitu, saudara. Semua normal-normal saja ya. Kita memiliki tanggung jawab masing-masing di hadapan Tuhan, dan tidak ada yang lebih baik selain kita menjadi pelaku-pelaku firman seturut tuntunan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Nah, itu saudara. Makanya saya ingatkan lagi ya, pelaku firman pada saat ini, firman Tuhan sederhana tetapi ini jarang dibahas ya. Di dalam khotbah-khotbah oleh hamba-hamba Tuhan itu jarang dibahas. Tetapi Tuhan mengajarkan, setiap firman yang saya ajarkan di sini itu yaitu pengalaman pribadi saya yang sudah saya alami bersama Tuhan. Jadi saya ceritakan. Jadi semua masalah orang berdosa dan sebagai segala sesuatu itu saya yang alami dulu, makanya saya cerita. Kenapa saya bisa begitu? Biasanya manusia seperti ini. Itu sebetulnya gambaran kehidupan saya emang yang masa lalu sebelum mengenal Tuhan. Ya, makanya sekarang saya ceritakan semua apa yang saya alami itu. Jadi bukan menceritakan kejelekan orang lain, saya menceritakan diri saya dulu seperti itu. Ya, seperti manusia-manusia yang lain yang masih memiliki pandangan bahwa hidup itu harus berusaha, hidup itu harus semangat dan sebagainya. Tetapi semua itu kalau didasarkan dari kedagingan kita nggak kekal, saudara. Itu cuma dibatasi waktu dan ruang gitu loh. Tetapi kalau itu di dalam tuntunan Roh Kudus, yaitu ada kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera dalam tuntunan Roh Kudus dalam diri kita, itu awet, saudara, kekal. Nggak mungkin kita bosan. Kita itu seneng terus ada nih, karena cinta, saudara. Lah cinta mula-mula itu yang timbul dari Roh Kudus, saudara. Kalau kita pakai kedagingan kita berusaha pakai kekuatan kita, yaitu nanti kalau mencintai seseorang umpamanya tidak mendapatkan, dia kecewa. Nah, itu namanya cinta hawa nafsu, kedagingan, saudara. Tetapi kalau cinta yang kasih yang dari Tuhan tuh nggak pernah bosan, ya toh. Memberitakan firman ini ditolak orang, ya nggak apa-apa, itu urusannya Tuhan. Yang membuat orang bertobat sebetulnya Tuhan, bukan kita gitu loh. Orang-orang yang dipakai Tuhan itu hanya sarana aja gitu. Tetapi yang kita beritakan itu kan firman-Nya, kuasanya ya. Jadi Tuhan sendirilah yang membuat orang bertobat. Karena yang bisa merubah ciptaan itu hanya Sang Pencipta, saudara. Saya ingatkan lagi bahwa yang bisa merubah kehidupan kita itu adalah Tuhan Sang Pencipta kita, yang mengerti segala apa yang ada di dalam setiap kehidupan kita, pemikiran kita, pandangan kita, pendengaran kita, perkataan kita, perbuatan tubuh kita. Itu semua Tuhan ngerti. Ya, itu yang sanggup mengubah kehidupan kita menjadi benar dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya hanya Tuhan yang menciptakan kita gitu loh. Kalau saya menciptakan HP, saya mau ngapa-ngapa ke HP, mau saya perbarui, mau saya upgrade, mau saya update, semua bisa, saudara. Lah itu loh. Makanya ayo kita balik lagi ya. Saya cerita nih, ada seorang yang kesaksian dari agama lain dan dia pindah ke agama lain ya. Jadi itu perlu pengorbanan, saudara. Biasanya kalau begitu dia ditolak oleh keluarganya karena dianggap murtad atau dianggap berpindah kepercayaan itu dianggap sesuatu hal yang salah dan itu mengecewakan. Nah itu, saudara. Padahal setiap orang yang memiliki kepercayaan di dunia terhadap Allahnya itu adalah tanggung jawabnya pribadi. Nggak bisa ikut orang tuanya atau selamat, terus ikut istrinya selamat gitu, nggak bisa. Itu tanggung jawabnya secara pribadi, keimanan seseorang. Makanya saya nggak pernah maksa terhadap anak saya atau siapapun
terserah keimanan. Saya yakin bahwa kalau Tuhan yang tuntun kehidupan kita, Tuhan yang pilih kita, pasti diarahkan kehidupan yang benar, percaya Allah yang benar, yaitu terus melakukan firman-Nya juga yang benar gitu. Makanya ayo kita menjalani sesuai kepercayaan kita masing-masing, itu menurut keyakinan kita masing-masing, ya sesuai ajaran agama masing-masing yang benar gitu. Nah saudara, maksud saya begitu. Karena kita agama pun nggak bisa memilih saudara. Kalau kita lahir di Arab ya pasti jadi Islam ya. Kalau lahir di Cina ya jadi itu Hindu, Buddha gitu ya, sembahyangan gitu ya. Kalau di Amerika atau Eropa kita jadi Kristiani lah istilahnya, ya Katolik ya Kristen ya gitu ya. Kalau lahir di Indonesia bisa macam-macam saudara, bisa 5 gitu masalahnya. Karena kita majemuk ya, masyarakatnya majemuk, tapi kita nggak bisa memilih saudara. Kalau sampean tidak percaya, yuk semua yang percaya agamanya lain daripada kepercayaan saya yang percaya Tuhan Yesus, coba suruh percaya Tuhan Yesus lah gak mau. Nah sebaliknya, orang-orang yang sudah diciptakan Tuhan untuk memiliki satu keyakinan agama yang sudah ditetapkan dalam hidupnya, ya itu sudah jalannya begitu saudara, nggak bisa dipaksa ya. Ayo wis toh, percaya saudara sendiri ya nggak mau berubah, wis toh. Lek sudah dilahirkan dari keluarga muslim umpamanya, ya otomatis jadi muslim. Kalau ada yang pindah-pindah, itu namanya yang kemarin yang saya bahas di versi 8 itu namanya hidayah atau hikmat dari Allah. Ya dari Allah, dari Tuhan Yesus Kristus sendiri di dalam setiap kehidupan kita. Jadi ya kita nggak bisa memilih. Itu semua terjadi atas kehendaknya gitu. Makanya tidak semua orang yang percaya Tuhan Yesus itu bisa melakukan firman Tuhan juga. Karena dipilih, kata Tuhan, dipilih dan dipilih. Manusia itu dipilih oleh Allah, menerima anugerah untuk menjadi umat pilihannya, dan nanti memerintah 1000 tahun damai bersama Tuhan Yesus Kristus di dalam pemerintahan 1000 tahun damai bersama Tuhan Yesus Kristus gitu. Dan Tuhan Yesus Kristus nanti akan menghakimi dunia, dan itu semua orang tahu ya. Dia akan datang menghakimi dunia. Makanya ayo saudara yang belum percaya ataupun sudah percaya Tuhan Yesus tapi masih melanggar firman-Nya, tidak taat, ataupun yang sudah taat sama Tuhan, saat pagi hari ini Roh Kudus katakan bahwa setiap pendengar firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kamulah umat-umat pilihan Tuhan. Sudah saatnya engkau berjalan sesuai tuntunan Roh Kudus, jangan menuruti dagingmu. Jikalau engkau menuruti dagingmu, maka engkau akan binasa dan mengalami maut. Dan engkau akan mengalami pencobaan-pencobaan di dunia ini yang tidak akan pernah berhenti, dan kamu nanti akan putus asa. Tetapi kalau kamu dalam tuntunan Roh Kudus, saya katakan sekali lagi di sini, engkau akan dituntun dalam seluruh kebenaran Allah, dan engkau akan mengalami kebenaran dalam hidupmu. Engkau akan mengalami sukacita, damai sejahtera di dalam tuntunan Roh Kudus. Itulah Allah kita yang luar biasa, yang bisa membuat kita menjadi hidup benar dan berkenan di hadapannya, dan bermanfaat bagi sesama manusia, mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Bukan berdasarkan mengasihi berdasarkan golongan, mau membantu karena golongannya sama, mau membantu karena rasnya sama, mau membantu karena bangsanya sama. Bukan itu. Semua sesama manusia, apapun kata Tuhan, semua keturunan Adam dan Hawa. Jadi sesama manusia wajib kita kasih, kita hormati, kita berkati bagi yang miskin, yaitu kita bantu bagi yang kekurangan, kita bantu bagi mereka yang belum mengenal firman Tuhan. Dengan saya menyampaikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya bagi berkat ini kepada saudara supaya semakin mengenal kasih Tuhan dengan benar. Itu saudara. Banyak pengorbanan ya. Jadi lahir di dunia itu cacat, terus normal, terus kaya, miskin, sedang dan sebagainya. Itu semua nggak bisa memilih saudara. Jadi ikut Tuhan Yesus itu memang ada risikonya saudara. Bisa dibenci orang yang
nggak seneng karena nggak segolongan gitu ya. Terus ya banyak lah ya toh, apa itu disisihkan dari lingkungan, dari keluarganya gitu ya. Itu resiko-resiko yang ikut Tuhan Yesus yang nanti akan Tuhan berikan bagi kita. Ya itu memang yang namanya sudah digariskan Tuhan seperti itu, ya kita nggak bisa lari dari benang merahnya Tuhan. Sebelum dalam kandungan ibumu engkau sudah kuciptakan. Tetapi Tuhan bilang apa? Rancanganku selalu damai sejahtera bagi kamu. Yaitu rancangan yang ya tadi itu penuh kebenaran, sukacita dan damai sejahtera di dalam tuntunan Roh Kudus. Kalau sekarang ya toh, kalau dulu perjanjian dulu ya rancangannya ya rancangan damai sejahtera yang dari Allah gitu. Ya, oke. Sementara firmannya saya putus sampai di sini ya. Nanti kita akan lanjutkan dari sesi-sesi firman Tuhan berikutnya. Ayo kita ingat bahwa ikut Tuhan Yesus itu ada tanggung jawab dan risiko yang harus kita hadapi. Tetapi kita harus sadar bahwa kita diciptakan Tuhan itu bukan, memang berbeda-beda, tetapi semua adalah satu keturunan, yaitu Adam dan Hawa. Yang pertama. Yang kedua, kita nggak bisa memilih kita lahir dari bangsa apa, keturunan apa, dan dari ras apa, kita nggak bisa memilih ya. Jadi semua itu sudah kehendak Tuhan. Jadi kepercayaan kita masing-masing di dalam dunia ini biar Tuhan sendiri yang menuntun kita masing-masing. Yang percaya Tuhan Yesus biarlah percaya Tuhan Yesus. Yang percaya memiliki kepercayaan lain selain percaya Tuhan Yesus ya enggak apa-apa. Itu karena memang Tuhan sendiri yang menghendaki tiap-tiap begitu. Karena tidak semua orang dipilih oleh Tuhan ya. Jadi orang-orang yang dipilih Tuhan adalah orang-orang yang mau berjalan di dalam kebenarannya dan melakukan firman-firman Tuhan. Itulah orang pilihan. Tetapi kalau kita belum bisa melakukan firman Tuhan, berarti kita belum menjadi umat pilihan ya. Seperti saya kemarin cerita bahwa orang yang masuk suatu perusahaan dan melanggar perusahaan itu berulang-ulang kali pasti dipecat, saudara. Nah kalau di dalam Tuhan juga begitu, upah dosa itu maut. Setiap perbuatan dosamu ada akibatnya ya. Jadi intinya seperti itu. Kalau kurang paham, di rewind lagi, didengerin lagi pelan-pelan ya, biar Roh Kudus yang tuntun dalam setiap kehidupan kita. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini. Dengan penuh sukacita, bersyukur dan tekun berdoa, kami sambut tuntunan Roh Kudus-Mu dalam kuasa firman-Mu yang sederhana pada pagi hari ini. Biarlah kita mau berjalan sesuai dengan rencana apa yang Kau firmankan mulai pagi hari ini. Kami adalah anak-anak terang, kami adalah anak-anak kebenaran, yaitu menjadi pelaku-pelaku firman, bukan murtad Tuhan, bukan tidak mau melakukan firman Tuhan. Sebetulnya pada saat kita mempercayai Allah kita atau mempercayai Tuhan Yesus, tetapi kita tidak melakukan perintah-perintahnya, itu sebetulnya sudah murtad, saudara. Bukan pindah agama itu yang murtad, tetapi orang-orang yang tidak mau melakukan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Tuhan sendiri, itu sudah murtad, saudara. Orang-orang yang percaya tapi melakukan kehendak bapa pendusta, yaitu si iblis, kan sebetulnya itu sudah murtad, saudara. Makanya ayo kembali lagi ke jalannya Tuhan supaya kita hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Janganlah jadi orang-orang yang murtad. Kelihatannya baik, yaitu beribadah kepada Tuhan, tapi perbuatan kita bukan perbuatan yang ajaran Allah atau Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kalau di dalam ajaran Kristus Yesus adalah kasih, mengampuni adalah nomor satu, mengampuni adalah nomor satu, mengampuni adalah nomor satu, mengampuni adalah nomor satu, memaafkan kesalahan orang lain. Biarlah supaya apa? Kalau kita memaafkan kesalahan orang lain, supaya dosa kita juga bisa dimaafkan oleh Tuhan. Itu ajaran Tuhan. Biarlah kami mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri, bukan berdasarkan golongan, bukan berdasarkan ras ataupun berdasarkan kesamaan Tuhan, tetapi kami mengasihi sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan, keturunan Adam dan Hawa. Kami mengasihi mereka semua, kami mencintai semua seperti Engkau mengasihi mereka,
ciptaanmu sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Apa yang tak sempat kami pikir, renungkan, rancangan atas setiap kehidupan kami, Engkau sudah sediakan bagi kami. Dan kami semua pendengar-pendengar firman-Mu sudah menyerahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah sejati. Kami yakin dan percaya setiap lutut kan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Dan cukupkanlah makanan kami pada sepanjang hari ini Tuhan, di dalam anugerah dan kasih-Mu. Dan ampunilah segala dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dan karena Engkau Allah yang memiliki kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kami kembalikan ya Tuhan segala kemuliaan, pujian, hormat, kuasa, keagungan, kejayaan, kemasyhuran dan kekudusan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan, untuk kemuliaan Allah Bapa di surga dan melalui pertolongan Roh Kudus yang menuntun kami dalam keseluruh kebenaran Allah. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami terima kemenangan demi kemenangan. Kami terima firman-Mu ini bahwa kami harus saling mengasihi karena kami tidak bisa memilih, tetapi kami satu keturunan yaitu Adam dan Hawa. Ya, makanya itu kami harus saling mengerti, saling mengasihi dan saling menghormati, saling mendoakan sebagai anggota-anggota tubuh Kristus untuk kemuliaan kepala sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke saudara, sampai ketemu lagi di dalam sesi-sesi firman berikutnya. Dan saya yakin bersama Yesus kita bisa, bersama Tuhan Yesus kita bisa, bersama Tuhan Yesus kita bisa. Di dalam nama Yesus segala limpah rahmat, kasih karunia dan berkat-berkat Allah yang luar biasa menjadi pelaku firman di dalam tuntunan Roh Kudus, kebenaran, sukacita dan damai sejahtera itu melimpah atas kita semua pendengar-pendengar firman di channel ini. Di dalam nama Yesus kehidupanmu semakin berubah dan semakin berubah. Haleluya, amin.